Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, para sahabat semua. Hari ini saya akan berbicara tentang bagaimana berbisnis di bidang kesehatan. Nah, ketika kita sebagai tenaga kesehatan mendengar bisnis, seolah-olah tabu ya di dalam diri kita itu gitu. Bahkan di luaran sana ketika bicara masalah entrepreneur, berwirausaha, berbisnis, nah lebih baik tenaga kesehatan ya tidak bisnis. Karena ketika bisnis pasti gak bisa, pasti gagal gitu ya. Istilahnya begitu. Dan itu terus berkembang seperti itu. Dan hal tersebut seolah-olah memang dibenarkan oleh kita juga sebagai tenaga kesehatan. Ya, kita sekolah tinggi-tinggi, sekolah mahal. Kalau dibandingkan ya dari aspek biaya dengan sekolah di luar kesehatan, ya cukup tinggi biayanya. Dan orientasinya apa? Orientasinya ya setelah lulus kuliah kita mudah bekerja. Nah, itulah yang selalu ditanamkan ke mahasiswa, ke orang tua juga gitu. Jadi ketika kuliah kesehatan maka akan mudah bekerja. Jadi mindset kita sebagai tenaga kesehatan ya kerja. Harus jadi pegawai negeri, harus bekerja dengan gaji yang besar. Salah atau tidak? Tidak. Tidak salah memang ya, tapi ya kan sudah jelas bahwa orang yang bermanfaat itu atau orang yang sukses itu ketika dia memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada orang lain. Artinya ketika kita tenaga kesehatan bisa memberikan manfaat yang cukup besar, yang lebih besar kepada orang lain, maka itu bisa disebut orang yang lebih sukses. Dibandingkan kita misalkan bekerja pada orang lain, ya walaupun karir kita menanjak tinggi ya tetap kita menjadi karyawan. Tapi ketika kita membangun bisnis, dengan bisnis kita berkembang, dengan bisnis kita maju, kita membuka lapangan kerja yang banyak bagi tenaga kerja. Kita bisa memperkerjakan tenaga kesehatan, kita juga bisa memperkerjakan di luar tenaga kesehatan. Sehingga kalau dilihat aspek manfaat, ini lebih banyak bermanfaat buat lingkungan kita, buat orang lain. Dan itu menjadi kepuasan tersendiri bagi kita sebagai penyedia lapangan kerja. Jadi kita kedudukannya sudah berbeda. Kita sebagai penyedia lapangan kerja. Itulah yang selama ini saya pupuk, mindset seperti itu yang ada di dalam diri saya. Saya mencoba walaupun masih saya juga bekerja, kemudian ya saya terus mengembangkan usaha-usaha di khususnya di bidang kesehatan. Saya mencoba membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya supaya orang itu bisa intinya mah bisa sukses bersama. Jadi saya tanamkan juga ke setiap karyawan, setiap yang bekerja, Anda adalah mitra kita. Jadi majunya perusahaan ini, majunya usaha ini
karena ada kontribusi dari para karyawan. Jadi para karyawan juga kita tanamkan bahwa ya ini usaha bersama, kan? Jadi saling membutuhkan, sehingga karyawan semua yang tergabung di dalam usaha saya memahami bahwa memang kita tidak bisa selalu menggantungkan kepada orang lain. Jadi dituntut untuk selalu berinovasi. Nah, inilah yang penting buat kita. Saya sebagai pendidik juga, kemudian sebagai pengelola di program studi Sarjana Kesehatan Masyarakat, sejak 2015 kita sudah mengusung visi menumbuhkan jiwa entrepreneur di dalam diri mahasiswa. Sehingga ketika mahasiswa lulus sudah tertanam mindset entrepreneurnya. Jadi bagaimana kita membuat solusi ya, atau sociopreneur ya, membuat solusi kemudian menjadi usaha kita juga. Misalkan usaha-usaha yang ada di saya buka home care, Bandung Home Care. Yaitu pertama idenya itu karena dulu itu di rumah sakit biasanya orang mau dapatkan pelayanan kan ngantri. Mau apa-apa ya kan membutuhkan waktu juga, belum di perjalanan macet. Jadi ketika mau dapatkan pelayanan ya itu membutuhkan biasanya waktu seharian. Nah, oleh sebab itu berpikir kenapa sih saya tidak mendirikan home care saja. Walaupun ya memang ada hal-hal yang bisa dilakukan oleh home care atau yang tidak, tapi setidaknya kita bisa memberikan solusi. Jadi bisa tindakan pelayanan di rumah dengan tetap kita sesuai prosedur, menjaga etika layanan. Nah, itu tentunya ada ya di situ. Tapi ya intinya, jadi dari setiap masalah itu bisa jadi ruang usaha kita, peluang usaha kita. Nah, tentunya banyak sekali yang perlu digarap juga oleh kita. Usaha berikutnya misalkan saya mengadakan diklat ya, training, pelatihan. Karena biasanya di kampus itu terbatas juga, kan banyaknya di kognitif, kalaupun skill ya perlu ada pelatihan khusus gitu kan untuk itu. Ya di kampus sebetulnya bukan tidak mau menyediakan ya, karena ada keterbatasan misalkan di aspek biaya. Kalau mahasiswa diminta biaya lagi ya jadinya biasanya kan tidak enak ya. Jadi persepsinya nanti dari mahasiswa maupun orang tua jadi berbeda. Nah, peluang itu saya tangkap menjadi peluang. Jadi ketika tenaga kesehatan mau ada keterampilan berbeda atau keterampilan lebih dalam, maka saya buka training. Ya ada training public speaking khusus untuk tenaga kesehatan, ada training baby spa untuk bidan-bidan, perawat, training pijat bayi, terus komunikasi efektif. Nah, coba kita lihat sesuai dengan kebutuhan di lapangan seperti apa. Nah, hal-hal seperti ini bisa menjadi peluang kita. Ya, jadi kalau teman-teman masih bingung seperti apa, nanti tanggal 2 Agustus hari Minggu 2 Agustus 2020 kita ada webinar tentang public health entrepreneur. Jadi bagaimana tenaga kesehatan
entrepreneur pada tenaga kesehatan khususnya, dan entrepreneur pada tenaga kesehatan secara umum. Jadi bukan hanya tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lainnya bisa ikut kegiatan ini, webinar ini. Mulai dari mahasiswa, ini jelas ya penting sekali untuk menumbuhkan jiwa entrepreneurnya. Kemudian lulusan, baik yang sudah bekerja, yang sudah berbisnis, apalagi yang belum bekerja, yang tidak punya bisnis, penting sekali untuk ikut webinar kali ini. Untuk dosen-dosen, untuk tenaga kesehatan, semua ini wajib ikut ini, karena ini adalah ilmu, kalau orang bisnis itu ilmu daging semua gitu. Bahkan sebetulnya orang umum juga bisa-bisa saja ikut kegiatan ini. Ya, narasumbernya keren-keren. Ada Pak Ede ya, Pak Ede itu ketua IAKMI pusat. Kemudian ada Pak Ridwan Solihin, anggota DPR Jawa Barat. Kemudian ada Dr. Andika. Dr. Andika nih, Dr. Andika ini dokter yang berbisnis, bisnis sukses ya. Sekarang sedang membangun pesantren sebagai aktualisasi sosial Dr. Andika dan grup usahanya. Keren kan? Ya. Kemudian nanti ada saya sendiri untuk sharingkan bagaimana kurikulum entrepreneur di Prodi Sarjana Kesehatan Masyarakat Stikes Darmo Sadaban. Dan keynote speak-nya, wah ini Ibu Atalia, pasti tahu nih, si cinta, Ibu Gubernur, istrinya Pak Emil Paridwan Kamil. Jadi yang belum daftar segera daftar sebelum kehabisan kuota ya, karena terbatas ya, untuk di Zoom terbatas, kecuali Anda nanti mau lihatnya di YouTube. Oke, saya nantikan partisipasi Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.